Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewa Juri, serta para hadirin dan teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirrabbilalamin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di acara ini tanpa adanya halangan sedikit pun. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum berlanjut, saya ingat ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muammar Ma'ruf Qaddafi dari kelas 7C MTSN 6 Kediri. Hadirin sekalian, dewasa ini patriotisme semakin luntur. Tak jarang nama patriot bangsanya sekedar nama biasa, hanya terukir di batu nisan dan tertulis di buku sejarah, bahkan terkesan tak punya arti dan tak dikenal jasanya. Katanya, bangsa yang besar adalah bangsa yang tak pernah melupakan jasa para pahlawannya. Namun pada kenyataannya, kita belum sepenuhnya menghargai jasa para pahlawan bangsa yang bertaruh nyawa untuk kemerdekaan kita. Oleh karena itu, kali ini saya akan mengajak kalian untuk sejenak merenung, sejenak introspeksi diri, menggali lagi perjuangan jiwa-jiwa yang telah gugur hanya untuk kemerdekaan kita sekarang ini. Kali ini saya akan membawakan pidato dengan judul Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Sang Kiai Islam dan Nasionalisme. Hadirin sekalian, Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah seorang kiai dan pahlawan nasional yang lahir pada Selasa Kliwon tanggal 14 Februari 1871 Masehi di Pesantren Gedang, Tembakrejo, Kabupaten Jombang. Beliau merupakan anak ketiga dari 11 bersaudara, putra dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Beliau adalah sosok yang sangat mencintai ilmu pengetahuan sehingga beliau mulai berkelana untuk belajar ke sejumlah pesantren di usia 15 tahun. Beliau pernah menjadi santri di pesantren Wonorejo Jombang, pesantren Wonokoyo Probolinggo, kemudian pesantren Langitan Tuban, dan pesantren Fitri Surabaya. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari melanjutkan mencari ilmu ke pesantren Kedemangan, Bangkalan, Madura di bawah asuhan Kiai Khalil bin Abdul Latif. Kemudian pada tahun 1307 Hijriah atau tahun 1891 Masehi, Kiai Haji Hasyim kembali ke tanah Jawa dan belajar di pesantren Siwalan Kranji Sidoarjo di bawah pimpinan Kiai Yakub. Kemudian beliau bersama para ulama lainnya mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari tahun 1920. Beliau dikenal sebagai seorang yang memiliki jiwa nasionalisme tinggi. Jasanya yang sangat besar bagi bangsa ini adalah beliau merupakan pelopor paham revolusi jihad yang paham mencintai negeri Indonesia dan kewajiban terus berjuang melawan penjajah. Hal itu membuat jiwa-jiwa umat Islam di berbagai daerah bergelora untuk melawan penjajah. Namun sebagai akibatnya, beliau juga banyak mendapat tekanan maupun siksaan dari penjajah. Dikisahkan pada pendudukan Belanda, hingga Belanda mengirim seorang pencuri untuk membuat keonaran hidup. Pencuri ini kemudian tertangkap dan dihajar oleh para santri hingga tewas. Tewasnya pencuri ini dimanfaatkan pihak Belanda untuk menangkap Hasyim Asy'ari dengan tuduhan pembunuhan. Akan tetapi, karena Hasyim Asy'ari memahami dengan baik hukum Belanda, ia dapat menepis semua tuduhan tersebut dan lepas dari jeratan hukum. Lalu Belanda mengirimkan beberapa komplit pasukan untuk menghancurkan pesantren Hasyim Asy'ari yang baru berusia 10 tahun. Bangunan pesantren porak-poranda dan kitab-kitab hancur serta terbakar. Perilaku buruk Belanda berlangsung sampai 1942. Pada 1942, Hasyim Asy'ari beserta beberapa santri
ditahan Jepang karena melakukan penolakan terhadap Seikiri, sebuah penghormatan terhadap Kaisar Hirohito dan ketaatan pada Dewa Matahari atau Amaterasu Omikami, yang merupakan suatu kewajiban bagi rakyat Indonesia kala itu. Seikiri ini dilakukan dengan membungkuk ke arah Tokyo setiap pukul 7 pagi. Selama penahanan, ayah Kiai Haji Abdul Wahid Hashim dan juga kakek dari Gus Dur ini terus saja disiksa tentara Jepang untuk alasan yang tidak pernah diperbuatnya. Dikisahkan di usia beliau yang tidak lagi muda, banyak penyiksaan fisik yang diterima Hasyim Asy'ari, bahkan salah satu jarinya patah hingga tidak dapat digerakkan. Bahkan ada sebuah foto ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari bertemu petinggi militer Jepang di Jakarta setelah insiden penangkapannya di Jombang. Posisi tangannya di bangkuan seperti menahan rasa sakit. Telapak tangan kirinya masih remuk karena dipukul palu saat di penjara. Hanya ucapan istighfar yang keluar saat menahan rasa sakit jika hantaman palu mengenai telapak tangannya. Hadirin sekalian, di masa awal Indonesia merdeka, Belanda dengan membocor nikah bermaksud kembali menduduki Indonesia. Untuk menyelamatkan kemerdekaan Indonesia, Kiai Haji Hasyim Asy'ari beserta para ulama mengeluarkan resolusi jihad untuk melawan pasukan Belanda dan Sekutu. Resolusi jihad yang ditandatangani di Surabaya tersebut mampu membangkitkan spirit perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu selanjutnya, fatwa jihad itu memunculkan gerakan perlahanan di mana-mana terhadap tentara Belanda dan Sekutu. Salah satunya terbesar dan heroik, yakni pertempuran di Surabaya oleh arek-arek Surabaya pada 10 November 1945. Tak lama kemudian, Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat, tepatnya pada 25 Juli 1947 di usia 76 tahun. Jenazahnya dikebumikan di pesantren Tebu Ireng Jombang. Hadirin sekalian, yang harus diteladani dari sosok Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini adalah rasa kecintaannya pada negeri dan agamanya yang tak pernah menyurut, bahkan di tengah berbagai tekanan yang diterimanya. Beliau meyakini bahwa mencintai negeri adalah sebagian dari iman. Hadirin sekalian, dari cerita tersebut kita tahu kemerdekaan tanah ini mengorbankan darah ribuan pahlawan. Hal ini menampar keras wajah kita yang telah lama tidak bisa mendengar deru mereka, seperti kata Khairil Anwar dalam puisinya, atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan, atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu, kami tidak lagi bisa berkata. Mereka yang telah berjuang mendapatkan kemerdekaan, dan kitalah sebagai penentu nilai darah mereka yang berguguran. Kerja belum selesai, sudah saatnya wujudkan mimpi dan menorehkan prestasi, memberikan arti bagi jiwa-jiwa yang telah berjuang tanpa henti. Sebelum berlanjut, saya akan membawakan puisi dengan judul Sebuah Jagat Berumur Darah oleh Taufik. Sebuah jagat berumur darah, kami semua telah menatapmu, telah pergi duka yang agung dalam kepedihan bertahun-tahun. Sebuah sungai membatasi kita di bawah terik matahari Jakarta, antara kebebasan dan penindasan, berlapis senjata dan sampul baja. Akan mundurakah kita? Seraya mengucapkan selamat tinggal perjuangan, beri kerasiat kepada tirani dan mengenakan baju kebesaran sang pelayan. Spanduk kumal itu ya, spanduk itu, kami semua telah menatapmu, dan di atas bangunan-bangunan menunduk bendera setengah tiang. Pesan itu telah sampai kemana-mana melalui kendaraan yang melintas, abang-abang becak, kuli-kuli pelabuhan, teriakan di atas bis kota, pawai-pawai perkasa, proses jenazah ke pemakaman,
Mereka berkata, semuanya berkata, lanjutkan perjuangan. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata maupun tingkah laku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.